ini spesial. Sekarang kita di dalam gereja Tengger. Ya, yang datang, selamat datang. Kita akan memulai ibadah Paskah TPP Benowo ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita memulai dengan pujian Raja atas segalanya. Kita datang kepadanya dengan hormat dan sujud kita. Kita panjatkan karena Tuhan penyelamat kita yang hidup. Pada
Bapak Ibu untuk menyapa kanan kiri kita, katakan Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Ya. Yang belum kenal bisa kenal. Ya. Dia sangat baik. Dia mati buat kita dan dia sekarang bangkit untuk kita semua. Dia sangat baik.
dalam hidup kita. Karena kuasanya Dia bangkit, darahnya tercurah bagi kita semua. Sungguh luar biasa karya Tuhan, pengorbanan Tuhan buat kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan dijaga oleh kuasa darah. Sa
Bapa di surga, malam ini kami bersyukur karena kasih setiamu sepanjang hari ini yang sudah menyertai kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, kami tidak sendirian, tapi kami merasakan penyertaan-Mu yang begitu besar. Di tempat ini kami dikumpulkan, kami boleh memuji Engkau. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama kali, ya. Ini pertama kali kalau TPI Benowo memiliki kakak, gitu ya. Dulu di sini kan TPI juga, tapi sekarang sudah gede, bukan lagi TPI, tetapi Gereja Isa Al-Masih Jemaat Tengger. Dan ini yang pertama kali TPI Benowo boleh dipinjami tempat, ya. Saya senang sekali kalau dalam kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dan juga boleh bersama-sama akan menikmati kasih Allah yang luar biasa. Baik, malam hari ini tidak salah kalau saya mengucapkan selamat hari Paskah. Baru kemarin sebabnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dulu waktu saya sekolah minggu, guru saya juga mengajarkan, apa itu Paskah? Saya langsung semangat. Kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu sampai sekarang pun masih apa? Benar, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Duh, atau sudah masih dikit-dikit? Ya apa enggak? Iya. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi ternyata saudara, kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik-baik, zamannya Tuhan Yesus itu juga merayakan Paskah. Saya pikir begitu, iyo ya. Katanya Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus mati baru bangkit. Kan begitu. Saya bayangkan saya. Paskah itu Yesus bangkit. Tetapi di dalam Alkitab kalau kita pelajari lebih dalam, Tuhan Yesus juga merayakan Paskah loh. Padahal masih hidup loh. Padahal juga bersama-sama muridnya. Bahkan dalam perjanjian lama pun Paskah itu juga sudah ada. Nah, kalau begitu Paskah itu apa sih yang sebenarnya? Dulu sih saya sekolah minggu bayangan saya, Paskah, wow, kebangkitan Tuhan Yesus. Pokoknya selalu Yesus bangkit itu Paskah. Tetapi dalam kenyataannya kalau kita pelajari lebih dalam, perjanjian lama, Tuhan Yesus belum lahir ke dunia, ternyata Paskah itu sudah ada. Bahkan Yesus datang ke dunia pun merayakan Paskah. Lu katanya tadi kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus belum datang, dan Tuhan Yesus datang ke dunia pun ternyata Paskah itu sudah ada jauh sekali. Ya, karena tambah hari kan kita tambah pandai, ya. Tentunya kita kan selalu belajar firman. Maka kita ditemukan, diajarkan bahwa dulu yang saya tahu
ditambah sekarang tambah tahu. Makanya cintailah firman, setialah beribadah. Mungkin saudara di rumah gak ada sempat belajar, tetapi dengan saudara setia ibadah, maka tanpa sadari pula saudara belajar dan banyak mengerti akan firman Tuhan. Amin. Malam hari ini saya berikan tema, ya. Saya juga memiliki tema. Tema kita adalah kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan malam hari ini adalah kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Kita yang percaya. Bukan kata kita semua orang itu, enggak. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kemenangan. Bagaimana dengan orang lain yang gak kenal siapa itu Yesus? Maka orang itu tidak termasuk dan tidak dipilih dan tidak dipanggil. Kalau saudara hadir di tempat ini bersama-sama merayakan Paskah, gak tahu berapa kali saudara merayakan Paskah, itu tandanya saudara selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Saya rindu bersama-sama baca terlebih dulu. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian ayat ini, ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat kedua. Kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya mulai. Bapak Ibu ayat kedua, ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara berdiri di rumah yang tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." maka ingatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain pakas saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ya, demikian
Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita sampai ayat yang ke-12. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya berkali-kali ayat ini Bapak Ibu baca, dan berkali-kali juga Bapak Ibu tahu. Gak salah kalau malam hari ini hari Paskah, saya ulangi sekali lagi ya. Tema kita adalah kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca dengan teliti, ya, Paskah adalah berita kemenangan. Kenapa saya katakan Paskah itu berita kemenangan? Kalau berbicara kata kemenangan, pasti ada sesuatu yang dikalahkan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saya berbicara Paskah adalah berita kemenangan, berarti ada sesuatu yang dikalahkan. Saudara, baik sadar atau tidak sadar, sebelum Bapak Ibu Saudara termasuk saya, kalau tidak mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita, berarti kita itu nggak mendapatkan kemenangan. Karena kata kemenangan itu harus ada yang dikalahkan. Kalau kita membaca dengan teliti di dalam kitab Roma 3 ayat 23, ada yang tahu kira-kira? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian, semua orang telah berbuat dosa. Tak ulangi sekali lagi ya. Semua orang, termasuk anak kecil pun, orang sudah tua pun. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau Roma itu mengatakan semua orang telah berbuat dosa, berarti tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang suci. Biarpun dia suka menolong, baik enggak? Baik. Suka memberi uang, baik enggak? Baik. Pokoknya orang itu baik pol, suka menolong, suka memberi, bahkan orang bersama menilai orang itu loh. Tapi kalau dia tidak mengenal siapa itu Yesus dalam hidupnya, nol. Biarpun dia kaya, dia mampu membagi kekayaannya buat orang lain. Mungkin saudara ada di situ, menerima berkat itu, pasti sudah menilai orang ini loh baik. Kalau menolong semua orang, tetapi sekali lagi, kalau dia tidak mengenal dalam hidupnya siapa itu Yesus, maka orang itu nol. Bapak Ibu, kalau cari mantu, jangan cari ganteng, tapi boleh sih. Jangan cari orang kaya, tapi boleh sih. Jangan cari orang pandai, nggak salah sih. Tapi carilah anak yang mengasihi Tuhan, loh gitu. Jadi kalau orang siapapun tidak mengenal Yesus dalam hidupnya, orang itu nol. Nah, sekarang saya kembali. Kalau gitu dikatakan Paskah mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Apa yang dikalahkan? Yang dikalahkan adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana orang yang tidak mengenal Yesus? Orang itu tetap dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam Roma 3:23 dikatakan semua orang itu berdosa, berarti hubungan Allah dengan manusia itu putus.
Allah mau umatnya yang disebut manusia itu tidak melakukan dosa, tetapi tidak mengenal Yesus, nol juga. Gak melakukan dosa, tapi gak kenal Yesus, nol. Itu masih dikatakan orang kalah yang tidak mendapatkan kemenangan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini mengenal siapa Yesus dalam hidupnya, berarti saudara dan saya sudah mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Jaminan dosa itu telah dihapus. Jadi antara hubungan Allah dengan manusia, termasuk saudara dan saya, kecuali hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dialah orang yang mendapatkan kemenangan. Biarpun namanya mengandung Alkitab, nama-nama Alkitab, Yohanes lah, Petrus lah, Yakobus lah. Tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, biarpun dia Kristen, tahu persis, tapi nggak mengenal, berarti dia nggak merasakan karya Allah dalam hidupnya. Orang ini nol. Jangan sangka saudara, saya kan sudah Kristen, tapi nggak pernah ibadah. Namaku kan mengandung Alkitab, tetap tidak kenal siapa Yesus karena tidak pernah ibadah. Tetap aja nol. Orang yang nggak mengenal Yesus tetap nol, biarpun pandai, biarpun kaya. Tetapi kalau kita mengenal siapa Yesus dan percaya, maka dosamu dan dosa saya sudah diampuni. Amin. Amin. Itu loh yang namanya dapat kemenangan. Yesus sebagai apa? Pengantara. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, maka kita tetap menjadi orang-orang berdosa. Tetapi kita percaya Yesus Sang Mesias itu sebagai pengantara, sehingga dulu dengan Adam dan Hawa yang berdosa itu diawali, kalau sudah membaca dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa melakukan dosa, maka hubungan Allah itu putus dengan manusia. Tetapi melalui perantara Yesus ada di dalam dunia, itu menolong saudara dan saya. Sekarang kita kembali dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau saudara menemukan ayat pertama sama ayat 12, ayat pertama dikatakan begini ya, minggu pertama perempuan, gak satu itu loh ya, beberapa perempuan, ada disebutkan namanya, mereka merempah-rempah Yesus. Itu ayat pertama. Kalau saudara teliti. Berikutnya ayat 12. Siapa murid Tuhan Yesus? Ayat 12. Namanya Petrus. Mereka cepat-cepat lari ke kubur Yesus. Pertanyaannya buat kita. Ayat 1, perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Petrus dengan cepat-cepat lari ke kubur Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus gak pernah ngomong bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Loh, Tuhan sudah ngomong. Kalau saudara dengan teliti membaca di dalam Injil Matius, ada 3 kali. Injil Matius pasal 16, Injil Matius pasal 17, Injil Matius pasal 20, 3 kali dikatakan apa? Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya, bahwa anak manusia harus mati. Berikutnya tidak cukup. Anak manusia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, tadi katakan minggu pertama, jadi minggu itu ya. Alkitab tulis dulu ya. Minggu pertama dari kematian Yesus di atas kayu salib kan sudah dimasukkan di gua. Kalau dia dengan teliti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, anak manusia mati dan bangkit pada hari 3,
Semestinya nggak usah perlu ke sana. Mestinya perempuan saya nggak perlu ke sana. Petrus pun juga tidak harus lari cepat-cepat melihat apa benar. Bahkan kalau saudara nanti ayat 12 dikatakan apa? Petrus masuk ke dalam, membuktikan mayat Yesus ada di situ. Tapi apa yang terjadi? Hanya kain. Loh, kenapa sih Petrus harus melakukan begitu? Kenapa? Apakah Tuhan Yesus gak pernah ngomong? Semestinya perempuan-perempuan itu tidak harus merempah-rempah mayat Yesus. Dan juga Petrus tidak harus ke kubur. Andai kata ke kubur, tidak harus membuktikan benarkah Yesus bangkit, benarkah Yesus hilang. Mestinya kan begini, mestinya lo ya. Berapa murid Tuhan Yesus jumlahnya? Murid Tuhan Yesus jumlahnya berapa? 12. Yudas jangan dihitung, tinggal 11. Ini nanti ada kuis Alkitab. Mungkin beberapa ada yang masuk ini soalnya ini nanti ya. 11 murid Tuhan Yesus yang pernah mendengar. Alkitab mencatat 4 kali loh Tuhan Yesus ngomong, gak main-main loh ini. Anak manusia harus mati dan bangkit 4 kali. Bahkan kalau sudah membaca nanti ya di dalam pasal 16, pasal 17, pasal 20 di dalam Injil Matius, itu pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus 3 kali itu. Kalau sudah membaca teliti, Tuhan Yesus ngomong nggak sendirian kepada namanya si A, enggak. Tuhan Yesus berbicara apa yang terjadi dalam hidupnya nanti, akan mati dan bangkit. Didengar banyak orang. Saya yakin yang pertama, kedua, ketiga, Petrus ada di situ. Dan juga ada perempuan-perempuan. Karena tadi kalau kita baca ayat 1 kan nggak satu perempuan, lebih dari satu, betul? Berarti perempuan juga mengetahui bahwa pada hari ketiga Yesus itu bangkit. Semestinya nggak harus dirempah-rempah. Buat apa rempah-rempah? Kalau dia mau rempah-rempah tujuannya apa? Supaya mayatnya Tuhan Yesus tidak membusuk. Karena rempah-rempah yang mereka bawa itu untuk apa? Untuk supaya tidak hancur tubuhnya di rempah-rempah itu. Berarti dia masih menganggap apa? Dan menganggap Yesus tidak bangkit. Pas mayatnya di sana, termasuk Petrus. Kalau sudah membaca ayat 12 dan sekali jangan katakan, Petrus lari cepat-cepat, ingin membuktikan. Bukan ingin membuktikan Tuhan Yesus bangkit, enggak. Membuktikan kubur kosong. Ini kan unik. Petrus bersama perempuan yang lain memang membuktikan datang pergi ke kubur, bukan membuktikan kebangkitan Yesus. Enggak. Kalau perempuan-perempuan datang minggu pertama ingin melihat apa benar Yesus itu dikatakan dia akan bangkit, saya yakin perempuan-perempuan itu tidak membawa rempah-rempah. Oh bangkit kok, mayatnya nggak ada kok. Buat apa rempah-rempah? Termasuk Petrus. Kenapa harus lari cepat-cepat? Baca ayat 12. Cepat-cepat ingin buktikan karena Yesus mayatnya hilang, bukan karena kebangkitan Yesus. Semestinya Petrus tahu, Bapak Ibu, tidak harus ke sana. Mestinya harus ke sana itu apa? Benarkah Tuhan Yesus itu bangkit? Mestinya ke sana tidak harus berpikiran kuburnya dicuri atau Yesus hilang. Oh ya, Yesus pernah ngomong loh ya, pada hari ketiga dia bangkit. Mestinya nggak Petrus lah. 11 orang itu berlomba-lomba ingin buktikan apakah benar Yesus bangkit. Kan begitu mestinya. Tetapi kenyataannya yang kita baca tadi, mereka masih menganggap Yesus itu belum bangkit, atau Yesus masih mayitnya ada di situ, sehingga perempuan-perempuan harus datang membawa rempah-rempah. Saya berpikir begini, iya Tuhan, itu orang-orang yang dekat bersamamu saja masih lupa
Makanya dikatakan ayat-ayat yang kita baca tadi, maka ayat 8 mungkin ya dikatakannya. Maka teringatlah mereka. Loh, berarti kan pernah ngomong Tuhan. Kalau gini beda. Maka lupalah mereka. Ya kan nggak pernah ngomong. Enggak, saudara. Maka teringatlah mereka. Ini menunjukkan apa? Tuhan Yesus pernah bicara bahwa Dia akan benar-benar bangkit. Pada saat saya mempersiapkan ini, saya berpikir begini, Tuhan, orang yang dekat dengan Engkau aja masih lupa. Orang yang dekat bersama Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kita, dia masih lupa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga lupa pada saat kita terberkati? Apakah kita lupa pada saat kita tidak mengalami berbagai persoalan? Terus sudah balik, apakah Pak Bono juga nggak lupa? Iya, kadang-kadang aku ya lupa. Ternyata lupa itu adalah penyakitnya kita semua ya. Mungkin di sini nggak pernah lupa ya. Kalau saya sering lupa. Katolos gitu ya. Bahkan kadang-kadang dalam guyonan itu Pak Bono diingatkan, Pak Bono nggak lupa istrinya di mana? Iya nanti yo. Ini teman saudara. Allah yang membuktikan berbagai mujizat. Kalau saya sekali aja ya, saya melihat anak saya menonjol dalam hal kebenaran, saya nggak pernah lupa. Anaknya ada di sini, saya mau cerita. Tiba-tiba saya mendengar gini, bukan dari anaknya, dari orang lain. Anakmu pernah lo yang menjadi pelari tercepat. Lo itu sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Saya yakin Bapak Ibu kalau memiliki sesuatu pengalaman apapun nggak dalam hidup ini, saudara tidak akan lupa. Loh ini tuh sudah ngomong loh ini. Maka dikatakan ada kata ini. Ayat 7 dikatakan demikian. Anak manusia harus diserahkan dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu berulang-ulang. Apa yang terjadi kok lupa. Makanya tadi ayat 8 dikatakan, maka ingatlah mereka. Lupa berarti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingatkan buat kita bersama. Mungkin lupa itu karena saudara terberkati, bisa lupa. Gue wake, bisa lupa. Atau di suatu tempat yang menyenangkan, bisa lupa. Atau mungkin istri yang cantik, suami yang ganteng, bisa lupa nggak kira-kira? Nek lupa kebacut ya, nek lupa kebacut. Ayat 8 itu menunjukkan kata teringatlah itu. Ini berbicara ternyata ditulis Alkitab, Petrus sih memang dia datang cepat-cepat lari. Mungkin juga kalau saya tanyakan, loh, yang lain itu di mana? Yang lain? Kebangkitan Yesus menjadikan kemenangan buat kita. Tapi kalau saudara tahu kemenangan saudara peroleh, saudara jangan berbuat dosa lagi. Itu sama dengan saudara mempermainkan kasih setia Allah yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar. Saya senang satu pujian, tolong persiapkan main musik. Sebab dia hidup ada hari esok. Saya senang lagu itu, saudara. Kita nyanyi dulu lagi ini ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Langsung repanya aja langsung. Ya. Sebab dia hidup. Katakan, oh. Sebab dia hidup
Kita itulah yang sudah mendapatkan kemenangan karena Tuhan Yesus memilih saudara dan saya menjadi orang-orang panggilan Allah yang siap kita kalau dipanggil surga. Amin. Saya udah mulai berdiri. Sebabnya hidup ada hari esok. Amin. Sebabnya hidup bukan karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kemenangan buat kami. Hidup kami menjadi berarti karena Engkau telah berkorban mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, di antara banyak orang miliaran di dunia ini Engkau boleh memilih kami menjadi umat pilihan-Mu, umat yang Kau pilih. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Ibu Mulyani. Kami pengurus dan jemaat DPI Menowo mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Bondo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kita karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita saat ini merayakan karya Tuhan yang terbesar. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya bacakan pengumuman seperti biasa. Hari Senin depan tanggal 8 April 2024 WL Ibu Beni, dan firman Tuhan akan disampaikan kepada Bapak Bambang Aru, dan doa syafaat Ibu Utami, dan bertempat di rumah Bapak Yusuf. Seperti biasa, TPI Menowo ibadahnya jam 7 malam dan ada jemputan. Kalau misalnya butuh jemputan bisa calling Bu Ana ya, atau Kak Nita yang biasa ikut jemputan juga ya. Nah, bisa menghubungi kedua saudara kita. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang bertugas Titi sama Rika. Yang persembahan biru biasa kita pakai persembahan umum, dan yang merah kita biasa persembahan ekstra. Kita Senin pertama kita biasa persembahan 2 kali ya. Kita pujikan sebab Dia hidup seperti tadi ya. Haleluya, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, mana hari esok. Sebab Dia hidup, bukan karena Tuhan yang
kita dalam doa, dan nanti doa penutup dan doa berkat saya minta Bapak Bondo. Waktu saya bisa. Apakah syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami berkebutuhan persembahan kami, ya Tuhan, persembahan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mungkin kira Tuhan saya akan memberkati setiap tangan sudah diberikan, dan juga Tuhan berkati untuk yang mengelola keuangan ini untuk doa yang nanti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama meninggal ke tempat ini, ada lomba ya, lomba kuis Alkitab sama lomba mencari telur. Jadi jangan tergesa-gesa pulang lebih dulu. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin acara perayaan ibadah Paskah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan terima kasih untuk penyertaan sehingga ibadah ini merasakan Tuhan yang memimpin. Amin. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami juga rindu berdoa Tuhan untuk acara-acara selanjutnya, baik itu lomba kuis Alkitab maupun lomba mencari telur. Biarlah acara-acara ini adalah acara keakraban, di mana kami satu sama lain saling memperhatikan, saling mengasihi, terikat kasih Kristus di dalamnya. Akhirnya kalau sebentar kami akan berpisah, dan terimalah segala berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan bersama Roh Kudus yang memimpin dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih